Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan pokok-pokok Warta Gereja GKJ Pamulang hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Ucapan selamat datang. Majelis Gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah live streaming di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Sakramen Baptis. Sakramen Baptis akan dilaksanakan sepanjang tahun. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki kerinduan terkait dengan sakramen baptis anak dan baptis dewasa, dapat menghubungi majelis wilayahnya masing-masing untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Nama-nama anak yang akan dibaptis dapat dilihat di Warta Gereja minggu ini. Komisi Keluarga Muda. Persekutuan Keluarga Muda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan media Zoom Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi segenap keluarga muda GKJ Pamulang. Warta ini sebagai undangan. Warga gereja yang berulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada Warta Gereja minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca Warta Gereja yang telah tersedia. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap MTH. Tuhan Yesus memberkati. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, Jemaat, dan saudaraku semua, kini mari kita memulai ibadah kita dengan votum dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus dan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, narasi kasih di pagi hari ini akan diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat. Akan saya bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Saudaraku yang terkasih, Paulus mengingatkan kepada kita agar hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih, orang yang penuh dengan kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, saling membantu, hal-hal yang begitu baik dalam kehidupan kita. Namun tidak jarang nilai-nilai itu kabur, bahkan mungkin buram dalam kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini, mari kita bersama-sama masuki refleksi akan kehidupan kita dan panggilan kita, sembari kita menyanyikan Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di Cahyamu. Ya Allahku di Cahyamu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putra-Mu selamanya, jalanku ke tatamu. Ya Tuhan, ku percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik ku lakukan. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kini mari kita memasuki refleksi untuk hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Hikmat, kiranya Engkau boleh mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar apa yang coba kami mengerti dari firman-Mu boleh kami tangkap, dan firman itu senantiasa boleh mengejawantah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukalah mata hati kami, agar apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini boleh benar-benar meresap dalam hidup kami dan menjadikannya sebagai satu suluh bagi langkah kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pembacaan firman pada hari ini dari kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu Ia mengambilnya dan makannya depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pada hari ini refleksi yang hendak saya tawarkan berjudul Pengais Iman. Wah, ini kayak film-film romantis saja gitu ya, pengais cinta. Orang yang mencoba mencari dan mendapati cinta di mana-mana gitu ya. Aku mau cinta gitu. Tapi saya melihat bahwa di masa pandemi ini, iman sudah tidak bisa lagi seperti sebuah iman yang tebal dan kekar, namun iman yang kecil-kecil namun dia kokoh dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu terkasih, dari tengah-tengah kehidupan yang sering kali menimpa kita, terutama di masa pandemi ini, kita punya satu ungkapan atau mungkin satu perasaan seperti seseorang yang sedang terjebak dalam sebuah lubang yang dalam dan gelap. Jadi sebuah permasalahan itu sering kali menempatkan kita dalam sebuah situasi di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, di ruang yang sempit, dalam, dan nggak bisa menggapai ke atas untuk bisa naik. Sehingga memang lubang itu dibuat, kalau dalam konteks masyarakat kuno zaman dahulu,
masa nomaden gitu ya, orang-orang yang berburu dan berpindah-pindah. Lubang itu sengaja dibuat dalam supaya ketika para hewan buruan yang jatuh ke situ ya nggak bisa naik, sehingga mereka mudah untuk membunuhnya atau kemudian memakannya. Sehingga lubang itu memang dalam dan sempit biasanya, seringkali sempit, dan tidak mungkin bisa orang menggapai ataupun sesuatu yang di dalam itu, entah orang atau hewan di dalam itu, nggak bisa naik untuk menggapai tepian dari lubang sehingga bisa selamat. Dibutuhkan effort yang sungguh-sungguh teramat besar. Gitu ya. Nah, bicara mengenai lubang yang paling dalam di dunia ini adalah lubang di Uni Soviet atau Rusia pada zaman sekarang, disebut dengan Kola Deep Hole. Jadi Kola Deep Hole ini 12 km ke bawah, begitu dalam. Kenapa dibuat? Ya, ketika ada persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet zaman dahulu, disebut dengan Perang Dingin, mereka saling bersaing siapa duluan ke atas, siapa duluan ke bawah gitu. Kalau seperti mengirimkan manusia atau pernah ada semacam monyet begitu ya, atau kera ke udara atau ke luar angkasa, gitu. Tapi juga siapa yang lebih dahulu mencapai titik pusat bumi. Wah, jadi mereka bersaing. Gitu. Dan mereka berhenti, Uni Soviet berhenti di kilometer 12, itu betul-betul udah dalam sekali tuh. Nah, untuk membantu kita menggambarkan 12 km itu seperti dari Pasar Klewer ke gerbang tol Colomadu gitu ya. Itu contoh betapa jauhnya 12 km. Jadi ini kalau 12 km nggak ke samping tapi ke bawah. Jadi bayangkan itu ke bawah 12 km. Sepanjang apa ya? Bornya gitu ya, sepanjang apa gitu. Kenapa saya pakai contoh Solo ya, siapa tahu ada yang lagi rindu rumah dan rindu kampung gitu ya. Jadi kebayang Pasar Klewer, kebayang lagi mau makan, cari jajanan di pinggir-pinggir pasarnya dan beli bakso dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian bersiap diri pulang atau pergi menuju Pamulang gitu ya. Ke Jakarta, dari manapun kita tinggal pada saat ini. Nggak semua mungkin dari Solo, siapa tahu ada yang dari tempat lain. 12 km itu juga kira-kira dari titik bandara di Medan, Lanut, sampai ke Medan Zoo di daerah agak ke selatan begitu ya. Jadi cukup jauh juga gitu ya, perjalanan dari bandara udara sampai ke Medan Zoo. Siapa tahu ada yang pernah ke Medan dan pingin pulang ke Medan, ya kira-kira menggambarkan lah gitu ya. 12 km, begitu jauh dan begitu dalamnya lubang di Uni Soviet ini disebut dengan Kola Deep Hole ini. Nah, kenapa saya gambarkan dengan sesuatu yang begitu dalam tadi? Karena memang ketika sudah dalam, gerak ke atas itu menjadi sangat minim, bahkan tidak mungkin kita bisa ke atas. Karena memang begitu dalamnya lubang, terjebak di dalam lubang itu, kemudian ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekedar semacam lubang yang dangkal, ya kita hanya tersangkut sekedar sangkut gitu ya. Tapi kalau sudah sampai 12 km tuh ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maaf, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan jangan-jangan hidup kita juga terjebak dalam sebuah lubang yang 12 km tadi. Nggak bisa ngapa-ngapain nih. Apa yang harus kulakukan di tengah situasi yang menghimpit aku itu? Ada sebuah studi yang menarik tentang penjara dan efek dari sel isolasi. Jadi mereka yang pernah dipenjara dan kemudian memasuki sel isolasi itu ternyata ditemukan bahwa sebanyak 78% orang yang pernah memasuki sel isolasi dan kemudian keluar itu mengalami depresi, anxiety atau kecemasan, mudah stres, mudah merasakan kegagalan gitu ya, maksudnya adversity quotient-nya nggak bagus lagi atau kecerdasan untuk melawan kesulitan itu menjadi sangat cepat dia menyerah gitu ya. Dan ini kemudian dianggap oleh badan-badan internasional ini sebuah torture atau sebuah penyiksaan, sehingga nggak boleh lagi harusnya ada sel-sel isolasi. Namun ini menarik karena ternyata sel isolasi yang sebetulnya dia nggak dalam, namun dindingnya itu menghambat kita untuk bertemu dengan yang lain. Kita nggak bisa kemana-mana, kita menjadi terpenjara begitu sempitnya, dan kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ternyata membuat efek psikologis yang dalam. Bahkan penelitian selanjutnya mengatakan orang yang setelah bebas dari penjara namun pernah mengalami sel isolasi itu punya kesulitan yang lebih jauh untuk mereka bisa memperbaiki relasi dengan yang lain. Jadi kayak tertutup kemudian, jadi nggak bisa, kayak mungkin curiga, tertutup, tadi ya cemas, dan kemudian susah untuk bertemu dengan yang lain. Nah, ini situasi yang nggak mudah ternyata. Bukan ternyata, situasi yang nggak mudah gitu ya, untuk kita bisa hadapi ketika kita berada di dalam
lubang yang dalam itu. Nah, salah satu sikap yang sering kali kita harapkan adalah, tolong dong kirimkan aku tangga, kirimkan aku tali, kirimkan aku tanganmu supaya aku bisa naik ke atas. Dan sering kali tindakan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia itu seakan tangannya menjulur ke bawah, kemudian mengangkat kita dari lubang, kemudian ini Yosua tak angkat. Umat yang diangkat keluar gitu ya dari lubang kegelapan menuju sebuah terang yang baru. Sebentuk iman ini nggak salah, sehingga kita seakan-akan selalu mencari tangga seperti orang-orang ini mencari tangga ya. Mereka justru nggak pakai tangga gitu ya. Pakainya berbagai macam hal dia pakai untuk bisa mengecat. Tapi ya ini sebuah penggambaran betapa butuhnya orang sebuah trap, sebuah penolong untuk mereka bisa mencapai sesuatu. Karena mereka keluar dari situ, mereka mencapai sesuatu, sehingga apapun dipakai. Nggak ada tangga, kaleng pun jadi. Nggak ada tangga, pintu pun jadi. Gitu. Ini peribahasa yang baru. Jadi kita mengharapkan juga Kristus yang sama seperti itu. Kita mengharapkan salib yang seperti itu juga. Sehingga dalam masa pandemi, pertanyaannya begitu banyak soal, Tuhan di mana? Tuhan engkau ngapain? Tuhan engkau mengapa nggak nolong saya? Tuhan apa yang engkau sedang kerjakan pada saat ini? Tolong tanganmu yang begitu perkasa itu julurkan sehingga saya bisa keluar dari lubang yang gelap dan sulit ini. Nah, saya tertarik dengan satu arsitektur, gitu ya, sebuah gedung yang dibuat oleh Ken Steinbach di Bigelow, Minnesota, di sebuah seminari bernama UTS, United Theological Seminary. Gambarnya seperti ini ruangannya. Kalau Bapak Ibu melihat dan saudaraku melihat ruangan ini, secara sekilas kita nggak melihat ini sebagai sebuah ruangan beribadah. Ini seperti ruangan multiguna gitu ya. Bisa pakai buat yoga, bisa pakai buat jogging ya, mungkin jogging di tempat gitu ya. Bisa buat fitness center mungkin gitu ya. Bisa dibuat untuk lomba main gundu, nggak bisa juga gundu gitu ya. Pakai kayu nggak mungkin gundu, tapi ya banyak hal gitu ya, banyak hal bisa dipakai. Jadi semacam ruang multiguna. Namun kalau kita pusatkan perhatian kita pada dinding di ujung sana, maka sebetulnya lalu kita zoom in di sana, lalu kita melihat ada sebuah salib yang tipis dan kecil di situ. Dia nggak terpatri dengan kokoh dan besar dan kekar di dinding ruangan itu, namun kecil, tipis, dan samar, hampir nggak kelihatan kalau dari jauh. Kalau kita nggak tahu ini sebuah chapel, sebuah tempat beribadah atau gereja kecil begitu ya, atau kapel, kita nggak mungkin mengenali salib itu. Karena memang sengaja dibuat sebagai satu ungkapan iman bahwa salib itu nggak selalu kentara, tapi ada yang disebut dengan unnoticeable cross atau salib yang samar, salib yang nggak selalu teridentifikasi, salib yang nggak jelas, salib yang tidak secara mudah bisa kita sadari ada di situ. Namun dia ada di situ. Dan untuk bisa sampai pada sebuah visi atau penglihatan yang lengkap akan salib yang terlihat itu, kita harus maju dan seakan-akan bertemu hidung dengan dinding. Jadi harus dekat baru, oh iya ya, ada salib yang menjulang di situ. Kita harus mendekatkan diri kita, membuat tubuh kita betul-betul kayak, ya mungkin 1 meter lah gitu ya dari dinding, baru kita, dari situ. Nah, bagi Ken Steinbach dan saya pribadi melihatnya sebagai satu bentuk spiritualitas yang berbeda dengan yang selama ini kita coba pegang mungkin. Bahwa di dalam sebuah situasi yang penuh dengan kehimpitan, sebuah lubang yang dalam tadi, iman yang penuh dengan hiruk pikuk, iman yang penuh dengan kekuatan, dengan kekekaran, iman yang menitik beratkan pada kemenangan, kemudian seakan luluh dan luruh gitu ya. Karena kita perlu mendekatkan diri. Jadi kalau sudah sangat dekat tuh kayak nggak mungkin kita kayak wah kita euforianya besar tuh nggak akan seperti itu gitu. Tapi karena kalau euforia begitu besar nanti sambil lompat-lompat sambil ngapa-ngapain nanti ketembur tuh, kejeduk gitu ya, kejeduk sama tembur tuh apa sih? Kejeduk sama dinding itu gitu ya. Jika kita perlu dengan tenang,
dengan pelan, dengan sabar, dengan hati yang teduh, berjalan mendekat kepada sang salib itu. Dia di sana, dia jelas ada di sana. Namun terkadang mata kita nggak bisa mengenalinya secara langsung. Kita perlu dengan tenang, pelan, dan sabar mendekati salib itu. Nah, corak seperti ini memang corak yang sering kali kita lihat dalam kehidupan kita selama ini sebagai orang Kristen, bahwa di tengah-tengah situasi pandemi ini yang tadinya terlihat salib yang kekar dan besar itu, kemudian di tengah pandemi seakan-akan loh kok gerejanya kosong, kok persekutuannya kosong dan sebagainya. Dengan kata lain, sering kali kita berfokus pada antara iman yang tebal dan iman yang tipis, thick and thin faith gitu ya. Imanmu tebal nggak? Kamu harus kuat, kamu harus menjadi pejuang yang betul-betul, imanmu harus ditegarkan gitu ya. Dan kita melupakan sisi yang lain dari iman. Gitu ya. Nah, saya menyebutnya dengan thick and thin faith gitu ya. Bahwa tebal atau thick itu nggak sama dengan kebal. Jadi ini bukan lagi soal ketebalannya, tapi soal kekebalannya. Gitu. Jadi tebal nggak sama dengan kebal. Karena tebal itu bicara mengenai ukuran, kuantitas. Gitu. Dikuantisir iman kita harus seperti ini gitu ya. Tapi kalau tebal itu bicara soal durasi, bicara soal endurance gitu ya, atau keberlangsungan, kontinuitas dari sebuah iman itu sendiri. Nah, saya terinspirasi dari sebuah tulisan kecil dari seorang bapak gereja. Dia tulis, mana yang kamu pilih? Ini saya bahasakan secara sederhana, Bapak Ibu. Dia nggak ngerti, tapi saya bahasakan secara sederhana. Mana yang kamu pilih? Menjadi orang yang kekar, besar, dan terkenal gitu ya, tapi banyak kekurangannya, atau orang yang sederhana, tipis, kecil, terlihat tidak penting gitu ya, namun kelemahannya hanya satu. Itu nggak punya kelebihan, enggak, itu bercanda. Itu candaan zaman sekarang. Tapi ya itu mana gitu. Orang yang terkenal besar tapi ada begitu banyak titik-titik kelemahan yang bisa dipenetrasi oleh yang lain, kemudian kita menjadi hancur. Atau sebetulnya kita membutuhkan sesuatu yang hanya kecil saja, hanya tipis saja, hanya selembar saja, namun itu sungguh membuat kita menjadi umat yang kuat. Yang itu ketika kita tidak sekedar bicara mengenai penambahan, jadi kayak dinding gitu ya, tambah. Jadi kalau mau melindungi sesuatu tuh kayak dibuat yang besar. Gitu ya. Atau kita buat sebuah iman yang memang tebal, dalam arti dia mampu bermanuver dalam kehidupan kita, sehingga dia kebal. Bayangkan sampai sebuah rumah yang sedang menjaga dirinya, atau penghuni rumah yang menjaga dirinya dari sebuah perampokan misalnya. Perspektif pertama mengatakan bahwa bikin dinding yang tebal, bikin sebuah dinding yang tinggi dengan surveillance atau pengawasan yang canggih, gitu ya. Lalu kemudian kita akan mengatakan, saya aman. Tapi toh sebetulnya nggak akan aman-aman juga. Selama ada orang jahat, maka kita nggak akan aman. Nah, yang kedua sebenarnya lebih kepada bagaimana caranya harta yang saya miliki ini bisa aman dan tidak perlu sampai harus membangun tembok yang besar. Entah itu diversifikasi, entah itu kemudian dicicil, atau dipotong-potong, dicacah gitu ya. Diversifikasi dicacah di mana-mana, lalu kemudian dikirim kemana-mana gitu ya. Atau mungkin kita, mungkin orang jahatnya perlu saya perbaiki. Kita perlu mengajak, merangkul mereka supaya mereka menjadi orang baik, menjadi sahabat kita. Jadi bukan musuhnya dibatasi, namun musuhnya dirangkul supaya jadi teman. Itu kan dua hal yang sungguh berbeda gitu ya. Sama seperti pandemi ini. Apakah pandemi ini tadi ya musuh, kita bangun tembok yang tebal, atau pandemi ini perlu kita rengkuh dalam arti bahwa saya perlu bersahabat dengan situasi yang sedang saya alami saat ini. Jadi kalau kita punya beriman tebal tadi, secara tebal, saya melawan dan pokoknya ditemboki dengan keras gitu ya. Tapi kalau kita kebal gitu ya, lalu kita rengkuh dia, kita berdamai dengan apa yang sedang terjadi, kemudian saya mencoba bermanuver secara iman di dalam konteks yang sedang saya alami saat ini. Vaksin juga punya prinsip yang sama sebetulnya, Bapak Ibu terkasih. Jadi vaksin itu nggak membuat kita menjadi tebal, tubuh kita tebal. Jadi virus itu kan mau kita tubuhnya besar kayak saya atau kecil kayak saya yang dulu gitu ya.
Seberapapun tebal tubuh kita, kulit kita, kalau ada virus ya masuk dan ya terjangkit saja gitu, sakit saja gitu. Sehingga bukan ketebalannya, namun kekebalan dalam arti bahwa dan itu bukan dengan cara melindungi diri kita semua, namun tadi ya bertindak bijak di tengah-tengah kehidupan ini. Dan vaksin membantu kita. Jadi vaksin itu kayak suntikan itu kayak sebuah sel begitu. Dia bawa buku, katakan demikian, bawa buku, lalu dia ngasih buku ini ke ke sel imun kita gitu ya. Hey, sel imun yang bertugas melawan virus di tengah tubuh kita, nih pelajari virus ini, lihat ciri-cirinya. Jadi kalau ada yang jalannya kayak ini, ngomongnya kayak gini, berperilaku kayak seperti ini, nah kamu tahu ya itu virus apa, dan kamu tahu apa yang kamu lakukan ya, gitu ya. Jadi vaksin itu sebenarnya ngajarin tubuh kita atau sel imun kita untuk bisa lebih tangkas dan cepat dalam menanggapi dan merespon dari virus yang masuk. Jadi bukan soal kemudian wah bebas dari penyakit, enggak, tapi lebih cepat kemudian daya rusaknya nggak sebesar apa yang sebelumnya kalau kita belum dapat vaksin. Jadi nggak bebas total ya Bapak Ibu ya kalau vaksinnya, jadi nggak bebas, cuman lebih cepat dan dampaknya akan lebih rendah. Nah masalahnya COVID ini mutasinya sungguh cepat sehingga bukunya cepat outdate gitu ya. Bukunya cepat menjadi buku yang usang gitu ya. Walaupun dasar-dasarnya mungkin sama, tapi ilmunya udah beda nih gitu. Jadi si imun kita ngatakan, kayaknya buku yang kamu kasih udah nggak ini nih up to date gitu ya. Tolong dong kasih yang baru gitu. Sehingga kita butuh booster dan sebagainya. Itu cara yang paling gampang untuk menggambarkan apa itu vaksin. Nah, kembali ke Alkitab. Bapak Ibu terkasih. Jadi pada saat ini kita bicara mengenai kebal dan tebal. Dan kita memilih bukan tebalnya, namun kebalnya. Bagaimana menjadi cerdas, tangkas, tapi bisa bermanuver tengah-tengah kehidupan ini. Jadi nggak melawan, namun oke, saya terima itu. Dan apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Apa yang harus kami lakukan sebagai umat manusia di tengah-tengah situasi seperti ini? Dan itulah sebetulnya yang sedang Tuhan ajarkan kepada para murid pada bacaan kita pada hari ini. Ini jadi introduksinya panjang, kemudian kita masuk ke isi gitu ya. Dalam kitab Lukas yang kita baca barusan, kita melihat bagaimana para murid itu sedang hancur iman mereka, hancur kepercayaan diri mereka, hancur struktur dan bangunan iman mereka tuh hancurnya minta ampun. Kita sebagai pembaca modern nggak bisa menangkap ini, sulit menangkap ini. Kenapa? Karena kita pembaca modern yang sudah tahu endingnya. Jadi, saya tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk bisa mati demi menyelamatkan semua manusia. Amin gitu ya. Haleluya. Gitu ya. Namun bagi pembaca pada saat itu atau para murid pada saat itu, mereka nggak bisa dan belum bisa meresapi itu sebagai sebuah ungkapan iman mereka. Ada sebuah buku yang menarik, judulnya agak kontroversial gitu ya kalau kita baca secara sekilas. Judulnya The Executed God gitu ya. Langsung tereksekusi gitu ya. Tapi itulah bahasa yang mungkin lebih tepat yang dirasakan oleh para murid pada saat itu. Jadi ketika mereka melihat Yesus yang disalib itu, mereka bukan melihat sebagai sang juru selamat yang sedang mengorbankan dirinya, namun mereka melihat sang junjungannya, sang sumber mujizat, sang Allah itu tereksekusi oleh tentara Romawi pada saat itu. Bergantung di atas salib. Dan itu, kayak hancur kemudian. Dan ketika saya membaca judulnya, sedikit pengantarnya, walaupun karena isinya agak berbeda gitu ya, isinya soal orang-orang berkulit hitam di Amerika Serikat yang dipenjara secara massal gitu ya oleh sistem yang rasial, tapi pengantarnya dia bicara mengenai kita sebagai orang Kristen seringkali melompat dari peristiwa historis yang dialami para murid menjadi sebuah peristiwa spiritualitas sebagai sebuah ungkapan iman bahwa bagi para murid pada saat itu Yesus adalah Tuhan yang tereksekusi. Makna teologis bahwa dia kemudian mati dan bangkit itu belum bertumbuh dalam hati mereka, sehingga Lukas mengatakan mereka pergi, kabur, bersembunyi gitu ya. Jadi ada yang bersembunyi, ada yang kabur, pokoknya nggak percaya gitu ya. Mereka hancur iman mereka. Jadi bayangkan Anda memiliki seorang yang Anda cintai, Anda kagumi, dizolimi gitu ya, difitnah, kemudian dieksekusi,
Betapa hancurnya iman itu. Dan kalau kita melihat dengan cara ini, kita bisa mendapati, mereka sedang berada di dalam lubang yang di dalam tadi. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia nggak melempar tangga, dia nggak menjangkau dengan cara menarik, namun dia katakan, dia masuk ke lubang itu dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Di ayat 36. Jadi Tuhan tidak di luar rumah, namun dia masuk ke dalam rumah, yaitu seperti sebuah lubang tadi ya, lubang yang gelap. Dia masuk ke dalam rumah, kemudian dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi Tuhan nggak di luar, namun di dalam. Dia nggak tiba-tiba simsalabim semua selesai, namun dia bersama-sama dengan para murid, berjalan dengan para murid, menata kembali bangunan iman itu, dan kemudian membangunnya bersama-sama. Jadi bukan sebuah iman yang kolosal, yang besar, yang kekar gitu ya. Tapi iman yang tadi tipis, dengan tenang, dengan teduh, kita bangkit kembali, kita membangun kembali iman itu. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi bayangkan orang-orang yang sedang patah hati, patah arang, melihat Tuhannya dieksekusi, kemudian melihat Tuhannya bisa bangkit, itu kayak wow, ada perasaan yang lega, namun juga heran. Dan itu ditulis oleh Lukas dalam ayat 41, karena ternyata perasaan itu nggak serta-merta membuat mereka menjadi sembuh gitu ya, atau pulih. Tapi mereka menjadi heran, mereka gembira, namun mereka belum percaya secara total gitu ya. Sampai Tuhan minta makan ikan goreng. Saya mau ngomong pisang goreng gitu ya, salah. Ikan goreng gitu ya, makan ikan goreng gitu ya. Berikan aku ikan itu gitu ya. Lalu diberikan ikan, dia makan, kemudian sengaja membuktikan bahwa oh ya, ini Allahku yang aku kenal. Jadi melalui kebiasaan, habitus yang biasa mereka lakukan, Tuhan menyadarkan kembali siapakah aku ini gitu ya. Dan di akhir ayat bacaan kita adalah dikatakan, kamu sudah melihat aku, kamu sudah mendengarkan kembali apa yang aku katakan, bahwa aku akan bangkit. Benar ya, aku bangkit gitu ya. Namun kamu belum siap, kamu perlu belajar lagi. Dan sampai saatnya tiba, yaitu ketika Roh Kudus turun, baru kemudian kamu akan diperlengkapi, kemudian akan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Jadi itu semua menjadi satu perjalanan yang utuh dan nggak bisa dipotong-potong. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku semua, pada saat ini kita melihat kisah para murid pada masa-masa di mana mereka sedang gamang, galau, patah arang, patah semangat. Di dalam sebuah relung yang begitu dalam itu, Tuhan justru turun kemudian bersama-sama dengan kita. Jadi belum sampai pada sebuah ungkapan iman, Tuhan yang turun ke dalam jurang maut, mengangkat semua orang yang bangkit gitu. Nah, namun dia berada bersama-sama dengan kita dan memperbaiki, merestorasi, menempatkan kembali dengan tepat mana yang harus berada di mana dan apa dan di mana gitu ya. Apa di mana gitu ya. Nah, cara seperti ini sering diungkapkan dengan sebuah ungkapan Lego spirituality gitu ya, atau spiritualitas Lego. Ini seperti saya ungkapkan dalam sebuah ibadah GM, izinkan saya mengungkapkannya kembali dalam bentuk yang agak berbeda. Jadi Lego spirituality itu bicara mengenai bagaimana sebetulnya konstruksi iman kita bukan sesuatu yang jadi harus seperti ini gitu ya, dan harus tebal gitu ya. Namun konstruksi iman yang oke, ini di sini lalu dicopot di sana, kayaknya nggak bisa nih aku seperti ini terus. Contoh paling mudah gitu ya, gereja. Kalau kita bertebal dengan gereja yang harus seperti ini, terpusat sentralisasi pada gereja gedung gitu ya, kita akan hancur lebur di masa pandemi ini. Namun justru kita kemudian kayak mungkin yang ini bisa ditaruh di sini. Ya, yang ini Tuhan boleh nggak bisa di sini? Oke, kita sama-sama ya. Jadi kayak kita ya taruh di sana, taruh di sini, kemudian jadilah sebuah konstruksi Lego yang baik. Dan ini menggambarkan betapa cairnya sebuah kehidupan kita. Bahwa kita tidak sedang mencari yang rigid, namun kita mencari yang cair, sehingga dengan demikian dia bisa bermanuver dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sama seperti di masa pandemi ini, kalau kita sedang sakit, sedang jatuh, sedang di dalam lubang itu, kita bertahan pada iman yang tebal tadi, kita nggak akan kemana-mana. Selain kita harus mampu untuk bisa mengais reruntuhan iman yang sudah hancur itu, yang diterpa oleh berbagai macam masalah gitu ya. Kemudian kita
bangun kembali dengan sebuah hati yang penuh dengan sukacita, namun juga mungkin dengan hati yang penuh dengan kegetiran akan dan juga kesedihan. Kenapa ini terjadi? Lalu kita gini mungkin begini gitu ya, mungkin begitu gitu ya. Lalu kita belajar kembali menjadi orang Kristen. Titik nol, dan kemudian kita kayak oke, Tuhan tuntun aku. Apakah ini benar? Oh itu enggak. Okay. Dan seterusnya. Nah, untuk menutup refleksi kita pada pagi hari ini, pada saat ini, bicara mengenai pengais dan bicara mengenai runtuhan yang dianggap sudah tak bernilai itu, kita perlu belajar dari orang yang sering kali kita anggap sebelah mata, yaitu para pemulung. Jadi pesannya mudah gitu. Jadilah seperti para pemulung, dalam arti gini, pemulung itu paling cerdas, dalam arti paling mampu untuk bisa memilah di antara tumpukan sampah yang begitu banyak, mana yang berguna, mana yang tidak. Betul ya, mereka punya mata elang gitu ya, mata elang dan tangan yang tangkas gitu ya, untuk bisa mengambil, oh yang ini berguna, ini enggak gitu. Mereka mendapatkan harta di antara tumpukan lumpur dan sampah yang ada di situ. Dan seperti itu juga lah sebetulnya iman kita di masa-masa ini. Bahwa ketika kita mengalami sebuah kegagalan, sebuah permasalahan, kita kayak hancur yang tebal itu. Dan di antara kehancuran itu, seperti pemulung gitu ya, kita sedang mengais. Dikais. Kemudian dipilih mana yang berguna, ditaruh di belakang, di tas gitu ya, atau di gendongan itu. Kemudian sampai di rumah, kemudian dibersihkan kembali, kemudian bisa diatur, dibangun kembali supaya itu bisa berdaya guna untuk kita. Jadi, kalaupun saat ini setahun lewat setelah pandemi ini berlangsung dan masih terus berlangsung, kita masih dalam konteks ketebalan iman itu, mungkin jalan ini bisa menjadi jalan alternatif. Kejatuhan dan iman yang tercerai-berai itu bukan kegagalan sebetulnya. Namun mungkin cara Allah untuk mengatakan kepada kita, cobalah dikais, dikupuk-kupuk gitu ya, gitu ya, dikais gitu ya, kemudian diambil yang berguna untuk kamu, yang berguna untuk perkembangan imanmu, yang berguna untuk keluargamu, yang betul-betul berdaya guna untuk kamu gitu, yang bagus kamu ambil, taruh di belakangmu itu, di gendonganmu itu, kemudian bawa ke rumah, dibersihkan, dan dibangun kembali. Sehingga kita nggak akan kembali seperti bangunan di awal, namun ada bangunan baru yang sedang kita tuju. Dan itulah efek dari pandemi pada saat ini. Untuk itu, di hari ini Bapak Ibu terkasih dan saudaraku semua, selamat menjadi para pengais iman yang mungkin sedang tercerai-berai ini. Mungkin sudah ada yang berhasil, mungkin masih sedang berjalan. Dan kalaupun berhasil, tentu Lego itu akan terus berubah. Gitu ya. Lego terus akan diambil dan ditaruh, gitu ya. Copot pasang gitu ya. Dan itu bukan bicara mengenai dogma, tapi bicara mengenai spiritualitas atau formasi iman kita. Untuk itu pada hari ini, selamat menjadi pengais iman, selamat menjadi tipis, kecil, melihat salib yang tipis dan kecil itu, namun Dia di sana, bersama-sama dengan kita. Berjalan bersama dengan kita dan terus menuntun kita melewati peristiwa demi peristiwa di masa pandemi ini. Sehingga kapanpun pandemi selesai, saya nggak masalah. Karena bukan ketebalan yang saya cari, namun kekebalan, yaitu kemampuan kita untuk bermanuver di tengah masa pandemi ini. Bukan keras kepala, namun oke, saya berdamai dengan pandemi ini, saya belajar tentang pandemi ini, dan berusaha agar iman saya betul-betul bisa secara sukacita. Kita mencari sukacita ya, mencari joy di tengah-tengah situasi ini. Sehingga merayakan berkat Tuhan di masa pandemi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan abad, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini Bapak Ibu terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama-tama teringat bagi sahabat-sahabat kami, orang tua kami, para adiswa kami ya Tuhan. Kami hendak menyebut nama Ibu Suwani Sabari, Pak Patmo Suparjo, Pak Wagimin Hadiwiono, Ibu Marsia Suparni, Pak Mandor Saup, Ibu Salmi, Bapak Anung Haryono, Ibu Sri Asuti, Ibu Kusnadi, Pak Bisak Sitorus, Ibu Wahyudi Sumitro, Bapak Edi Pikaul, dan setiap adiswa yang kami kenal, yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di hati mereka. Sehingga di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, walaupun orang tua kami kurang dengan sentuhan dan juga pertemuan, namun kiranya mereka juga terus diberikan kesehatan dan kekuatan, dan tak lupa kebahagiaan. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan. Kami juga berdoa sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan kesehatan ataupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Cindiana Tarigan, Saudari Anita,
Bapak Endro Yuwono, Ibu Rusdi Wiono, Bapak Hananto Suryo, Ibu Sumia Subarto, Bapak Sarasto Eklas, Ibu Legiat Morjo, Bapak Sumarsono, Ibu Dewi Edwin, Ibu Rosna Andini, Ibu Ratna Pujo, Bapak Rayu Dwi Atmono, Bapak Cornelius Adamunaji, Bapak Atu Dewanto, Ibu Ani Sri Karuniati, Bapak Surya Sudarmo, Bapak Triyogo Jati, Ibu Marina Surbakti, Ibu Sulastri, Bapak Haryan Setiobudi, Ibu Endah Suranto, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak Andri Wahyuno, Ibu Retno Andri serta Yesaya, Bapak Ibu Jimmy dan Ibu Ehni Sirait yang telah pulang ke rumah, Ibu Murni Sudrajat, Bapak Lang Nugroho, Ibu Luki Kaluhuran, Bapak Sukisno sekeluarga, Mas Andrew, serta Ibu Nuki. Kami berdoa satu persatu ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami agar kiranya kekuatan senantiasa menemani hari-hari mereka. Dan di jalan ini ya Tuhan, pada hari ini kiranya kekuatan itu boleh menambah akan proses pemulihan yang sedang mereka alami saat ini. Kami percaya tangan-Mu terus bekerja, kasih-Mu terus menghangatkan hidup mereka, dan melaluinya ya Tuhan, kami terus berdoa, ada tubuh yang baru yang Engkau segarkan, ada tubuh yang Engkau perkuat kembali, dan melalui tangan-Mu sendiri yang bekerja melalui para dokter dan para suster ataupun keluarga yang mencintai, pemulihan itu boleh semakin hari semakin membaik. Kami terus berdoa untuk sahabat-sahabat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya Engkau berkati bangsa ini agar ketika kami sedang berjuang melawan COVID-19 menuju sebuah pemulihan bangsa ini, setiap elemen mendukungnya ya Tuhan, dan kami pun juga mendukungnya. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami ya Tuhan, agar mereka terus diberikan hikmat, bijaksana dalam mengambil keputusan yang tepat. Bagi para tenaga medis, Engkau berkati agar mereka terus memiliki pengharapan, kekuatan, dan semangat dalam melayani setiap pasien yang datang di depan mereka. Dan kiranya hati yang benar-benar boleh melayani senantiasa ada dalam hati mereka masing-masing ya Tuhan. Berkatilah para dokter kami, dan jauhkanlah mereka dari berbagai macam virus dan penyakit. Kami juga berdoa setiap kami ya Tuhan, keluarga demi keluarga yang mengalami goncangan karena pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tangan-Mu boleh menolong kami, agar dengan demikian kami terus diberikan kesempatan untuk mengelola hidup kami sesuai dengan panggilan-Mu. Jikalau ada pergumulan, Engkau sendiri yang meredakannya dengan memberikan kepada kami cinta kasih, kesabaran, dan juga ketenangan untuk boleh menyelesaikan masalah-masalah kami. Kami berdoa untuk istri kami, suami kami, sahabat kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang kami cintai ya Tuhan, setiap anggota-anggota keluarga ataupun orang-orang dekat kami yang sungguh kami cintai. Kami berdoa setiap mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Pamulang, kiranya gereja ini senantiasa menjadi gereja yang terbuka, menyapa banyak orang, merengkuh banyak orang, sehingga dengan demikian kasih-Mu itu sungguh kami rasakan dirasakan oleh setiap orang di dunia ini ya Tuhan. Dimulai dari orang-orang yang dekat dengan gereja kami. Terakhir ya Tuhan, kami berdoa setiap kami, akan pekerjaan kami, akan lika-liku hidup kami ya Tuhan. Kiranya di masa pandemi ini pekerjaan kami semakin bertambah, semakin baik. Dan jikalau ada yang terhilang, kiranya Engkau boleh membuka pintu-pintu yang baru. Sehingga dengan demikian pekerjaan demi pekerjaan, aktivitas demi aktivitas boleh kami geluti sebagai bagian dari panggilan kami di tempat pekerjaan kami ataupun di tengah-tengah dunia yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami ini, dan kami tak lupa, kami terus berdoa juga untuk setiap kami yang pada masa pandemi ini kehilangan orang-orang dicintai ya Tuhan. Kami percaya Engkau sedikit demi sedikit boleh menambal luka itu, dan kemudian kami diberikan kekuatan untuk bisa bergandengan tangan dan berjalan melewati berbagai macam kesulitan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa kepadamu persembahan kami yang berupa berkat pemberian Tuhan yang berasal daripadamu, yang kami khususkan bagimu. Mari Tuhan, kiranya Engkau kuduskan persembahan ini, sehingga boleh layak kami pergunakan untuk melayani Engkau, dan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Kami juga mohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan Tuhan mampukan untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan bagimu. Tolong berkati setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap tindakan kami Tuhan, supaya boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan persembahan kami ya Bapa, persembahan bulanan, persembahan RJP, persembahan IKA, dan setiap persembahan yang boleh kami berikan kepadamu, kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan terima. Kami juga berdoa memohon berkat-Mu setiap hari Bapa. Berkatilah setiap usaha kami, berkati setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan berikan bagi kami. Biarlah itu boleh kami terima dengan ucapan syukur. Kami lakukan dengan sukacita sebagai tanda syukur kami kepadamu, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat juga bagi sesama kami, dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami.
Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supayalah kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kesucian, lahir batin yang bersih, aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, bahagia penuh. Bapak, Ibu, Jemaat, dan saudara-saudaraku semua, demikian ibadah Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kewarasan, kata orang Jawa gitu, salam waras. Dan kiranya juga dengan kebahagiaan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati.